Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Garut, yang terhormat para wakil kepala sekolah SMP 2 Garut, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf TU SMP 2 Garut. Baiklah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara seminar penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya sebagai MC akan membacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat yaitu tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pendahuluan, kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, adanya di sebelah. Saya hormati wabil khusus Ibu Rida, calon guru penggerak yang alhamdulillah hari ini bisa berbagi dengan kita semua, ya. Jadi hari ini kita mencoba untuk belajar bersama-sama memahami tentang budaya positif yang insya Allah nanti akan berguna bagi kita dalam rangka untuk mendampingi anak-anak kita dalam pembelajaran. Budaya positif ini, yang namanya budaya itu secara rutin dilakukan, sesuatu kegiatan yang positif atau perilaku yang positif diupayakan menjadi budaya bagi kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita, yang akan kita upayakan untuk ditularkan kepada anak-anak kita, ya. Nah, hari ini akan kita coba untuk kita sharing bareng-bareng Bapak Ibu. Bu Rida punya pengalaman, Bapak Ibu punya pengalaman, nah kita sharing bareng-bareng budaya positif apa yang akan kita nanti berikan kepada anak-anak kita, ya. Jadi kalau budaya berangkat namanya budaya itu berangkat dari hati kita, ya, bukan dari orang lain yang selalu ibaratnya kayak apa ya, memaksa. Tapi biasanya sesuatu itu harus dipaksa terlebih dahulu biar menjadi suatu tradisi atau budaya. Tapi dalam hal ini adalah budaya yang positif. Nah, setelah berada dengan kegiatan ini nantinya kita bareng-bareng bisa menyepakati memberlakukan budaya positif ini pada anak-anak kita, menyebarluaskan bahkan tidak sampai ke anak-anak kita saja, tapi juga ke masyarakat, gitu ya. Jadi perilaku kita sebagai seorang guru tentunya juga menjadi teladan bagi anak-anak dan juga masyarakat. Biasanya seperti itu. Ya, guru itu melekat dimanapun kita berada. Ya, kita mau berbuat yang agak negatif saja sudah disorot oleh masyarakat karena status kita sebagai seorang guru, biasanya seperti itu. Jadi saya berharap kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita serap ilmunya, kemudian setelah kita serap, kita pahami, kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya Bu Rida, ya, juga untuk Tombel. Ya, Pak izin hari ini ada kegiatan di Robinson atas perintah saya, kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Ya, kemudian Pak juga berharap
semuanya konsentrasi penuh. Hilangkan pikiran yang di rumah baru masak apa, karena di sekolah tadi saya tahu sudah dipersiapkan, gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar. Semoga saja kita mendapat hikmahnya dari pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu Lida Pratiwi SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah pengelola kedua seperti ini yang saya hormati dan berbagai ibu bapak guru dan staff di Institut Doros yang telah begitu banyak membantu saya. Pada hari ini, hari Kamis 30 Mei 2024, saya langsung diberi kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah pertama juga difasilitasi oleh komunitas belajar kita yaitu Pahlawan Community untuk berbagi ilmu, sedikit ilmu. Saya di sini bukan membeli, saya juga di sini bukan orang tercinta, juga bukan. Di sini saya diberi kesempatan untuk memaparkan sedikit ilmu yang saya dapat pada pendidikan guru gerak dan modul hukum. Nanti kalau saya akan merasakan pengalaman yang sangat luar biasa ini, ada contohnya jadi kita bisa saling berbagi. Baik, saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang tentunya akan diterapkan di sekolah kita. Harus kita terapkan seperti itu. Nah, kenapa di sini budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya
Ini nggak saya tahu. Dia bilang nggak boleh. Saya paksa dengan ilmu saya belajar silat. Maksudnya kalau kita itu punya sesuatu atau keinginan itu harus dipegang kuat-kuat seperti murid. Kalau kita paling kayak apa-apa tapi karena dia sudah punya motivasi di dalam dirinya, gimana ya doang, nanti dia kokoh. Beda sama yang dirayu mau gitu kan, ya udah deh nanti dia pasrah. Gitu. Nah, disiplin itu adalah kontrol ya. Berikut ini adalah paparan dari William Glasser dan dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah ini yang sudah kita pahami sejak dulu, mungkin masih berat sampai sekarang, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah kita sebagai guru harusnya tidak mengontrol, tapi biar mereka yang mengontrol dirinya. Kalau motivasinya belum muncul dari dalam diri sendiri, itu akan sulit kita kontrol dan mereka juga mengontrol diri sendiri. Lalu yang kita tahu juga adalah ilusi bahwa kritik dan ini beberapa itu mungkin membuat rasa bersalah dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita yang kita tahu anak itu dengan membuat rasa bersalah pada siswa misalnya, gara-gara kamu sih ini gimana depan sekolah, itu kan itu membuat mereka merasa bersalah. Menurut kita cara seperti itu dulu mungkin sekarang tidak berpikiran bahwa itu akan membangun mereka. Ternyata itu salah, itu miskonsepsi gitu ya. Nah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mereka punya keinginan, mereka punya kemauan. Kita tidak berhak mengontrol mereka. Karena kita harus menuntun mereka. Nah itu maksudnya miskonsepsi yang tadi kita terangkan, bahwa ini adalah pemahaman atau mungkin budaya yang masih menerap di sekitar kita sampai saat ini. Ini adalah stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah, ternyata kalau menurut teori kontrol yang tadi, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, mungkin kebutuhan dia dengan kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita harus tahu dulu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Karena segala sesuatu pasti punya alasan. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah kita harus paham akan perbedaan itu. Jadi tidak ada selisih antara itu. Kalau kita menggunakan teori kontrol, jadi tidak boleh. Menurut saya itu harus gitu, nggak bisa. Ya, kayak M sama huruf W. Mungkin yang di sini lihat itu W, tapi yang ada satu ini huruf M. Nah itu berbeda. Jadi kita harus bisa memiliki gambaran. Kita memiliki gambaran yang berbeda. Tanya dulu, kamu kenapa pakai sandal, pakai sepatu? Kaki saya seperti itu. Ada penjelasan. Nah, ini yang dimaksud semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita sebagai guru, ya harus mampu mengetahui apa yang mereka butuhkan juga, apa yang mereka tuju gitu ya. Lalu pemaksaan ada pada saat bukan gagal ya. Kalau udah gagal di situ ya paksa kan paksa kamu ya pencet paksa gitu kan. Entah kalau ini kalau bisa apa lagi ya. Lalu kolaborasi, kalau menurut dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, itu pilihannya. Lalu model berpikir menang kalah. Nah, tadi ada yang menang, ada yang kalah. Ya, saya dapat kita terbuka kan sampai ada menang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang gitu ya. Jadi ketika murid merasa menang, kita juga menang. Jadi tidak ada di sini ada yang berpikir menang kalah. Dan ketika mendengarkan disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua, apa yang terlintas di pikiran? Siapa yang mau mencoba menjawab? Oke, terima kasih Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi ini, saya izin menjawab. Ketika mendengar kata disiplin di pikiran saya itu aturan yang sangat gitu ya, seperti ada di sekolah ya aturan sekolah, ada di negara aturan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Desi, tepuk tangan buat Desi. Next, terima kasih Bu Desi, kita jawab pada slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sepakat tidak dengan tadi dipaparkan oleh Bu Desi bahwa disiplin adalah aturan? Sepakat? Ada yang sepakat, ada yang tidak mungkin ya? Oke, kita lanjut.
anaknya kerjanya di perpustakaan baca aja, pokoknya tidak dekat dengan teman-teman. Selalu di perpustakaan baca, memang dia berbunyi kalau bahasa saya. Tapi ada seorang guru yang tahu dia ini punya penguasaan, dia pengen kekuasaan yang dia kuasai dianggap. Akhirnya yang namanya tidak pernah terdengar bahkan disebut dokter gitu ya, yang menyendiri kayaknya orang nggak tahu dia punya kemampuan apa. Ini dia diajak untuk berdebat, diajak kalau berdebat karena dia penguasaan kosakata dan literasinya bagus. Walaupun dia menyebut kita pendiam, ternyata penguasaannya tinggi gitu. Kita dorong, kita motivasi, kita ajak dia untuk menunjukkan penguasaannya sehingga dia menjadi siswa ikut lomba berprestasi di luar tingkat nasional. Ketika balik sekolah, apakah dia masih buruk di perpustakaan? Tidak. Dia berbaur dengan timnya, dia membuat tim. Orang tahu kalau dia punya kemampuan, berarti kebutuhan dasar dia adalah penguasaan. Jadi kita punya penguasaan, tapi kita bisa menunjukkan itu. Kita pengen orang lain tahu kita punya suatu penguasaan, ya. Nah, memang harus ada orang sekitar yang mengetahui. Kita harus mengetahui sebagai guru dasar-dasar kebutuhan siswa kita. Yang selanjutnya kebebasan. Mandiri ketika sudah memiliki pilihan mencoba hal baru maupun mengendalikan arah hidupnya. Seperti kalau kita di kelas ada anak misalnya belajar kayak begini, ada yang sukanya iseng gitu kan ya, terus ada yang keluar masuk kan kita marah tuh, ya kan? Nanti kamu kelas terus pegel kuliahnya, tapi baru nah ini rasa kebebasannya yang belum dia punya. Gimana caranya supaya bebas itu tetap terjadi tapi dia melaksanakan pembelajaran? Bisa kamu kenapa bete ya kelas misalnya, pengen apa kamunya? Ibu saya mau pegel lari-lari. Oh ya udah, gimana kalau kita yang dulu pernah juga tuh mungkin melaksanakan gitu ya, anak yang bebas itu belajar kayak ditaruh di mana gitu kan, kayak gitu kan, mencari anak yang mempunyai kata laki-laki. Sekolah kita itu memiliki membutuhkan kebebasan dalam belajar. Menurut saya, setelah saya perhatikan dari segi lingkungan kita yang anak-anak lagi setelah keluar masuk sekolah ini, ternyata kebutuhan mereka atas kebebasan itu belum terpenuhi sama kita gitu ya. Kayak kesenangan, kalau kesenangan juga sama, ada yang siswa lagi di kelas maunya ngorek-ngorek gitu kan, atau ngapain lah yang menurut dia senang. Nah itu kalau menurut kita dia mengganggu, sebetulnya tidak. Jadi rasa kesenangan dia belum terpenuhi, jadi belajarnya nggak nyampe gitu ya. Nah ini yang keempat, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah. Banyak siswa kita yang melakukan atau yang tadi kita sebut peraturan dilaksanakan atas dasar menghindari ketidaknyamanan atau rumah. Mungkin bukan murid saja, kita juga mungkin sebagai bapak ibu guru di sini merasakan ada kadang merasakan melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah. Takut kena tegur pulang sekolah lah, takut kena tegur guru dan sebagainya. Apakah masih ada yang memiliki rasa ini? Ada? Banyak ya. Saya juga kadang mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin dari kita bahkan murid melakukan segala sesuatu atau apapun yang kita minta itu berdasarkan ini. Yang motivasinya itu mendapatkan imbalan. Makanya sekarang itu tidak disarankan berupa benda atau apa gitu ya. Karena yang tadi ingin mendapatkan imbalan saja. Kalau ada gurunya nggak dapat imbalan, boleh lagi ya gitu. Seperti semula lagi. Berarti motivasinya masih eksklusif, belum tentu dari bawah guru. Misal di suatu SD ada guru, kalau setiap hari itu anak-anak suruh baris dulu bukan kelas atau mana gitu ya. Nah anak-anak kalau sama wali kelasnya biasa diberi permen yang cepat-cepat rapi misalnya, atau yang cepat rapi langsung dikasih permen, atau dulu sama gurunya gitu ya, sama wali kelasnya karena diberi puji dan sebagainya. Memang pujian itu penting, tapi kalau terlalu tergantung dengan pujian itu juga tidak baik gitu ya. Nah ketika gurunya sakit digantilah sama guru lain. Kan bukan gurunya tuh, bukan yang suka kasih dia permen. Sehingga apa?
dari murid dan dari guru gitu ya. Apa sih yang akan saya dapetin dari murid kalau saya mengerjakan PR gitu ya? Ya walaupun kadang kita harus kayak balik lagi ke kebutuhan mereka, kalau mereka yang mau sudah apa ya, butuh bahasa mereka pengen rasa diterima, boleh kita bukan makasih ya, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan dijadikan sebuah kebiasaan apalagi terus menerus, itu dampaknya kurang bagus. Jadi motivasi itu juga penting. Oke, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau ini adalah motivasi intrinsik ya. Jadi kita melakukan itu untuk menjadi orang yang kita inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri. Ketika saya bangun pagi, ketika saya datang ke tempat waktu, itu kita menghargai diri sendiri, bukan karena orang lain. Kalau saya melakukan ini, itu untuk kebutuhan kita. Kita percaya bahwa itu adalah sesuatu yang kita inginkan, bukan dari orang lain, bukan cari muka dan lain sebagainya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Jadi dilakukan atas dasar keinginan sendiri dan tidak memperhatikan apapun, dilakukan untuk menjadi yang mereka inginkan. Kayak misalnya ada yang rajin sholat, kalau lagi ada temennya yang sholat kayak kiri gitu ya. Tapi kalau ada orang biasa aja gitu kan. Nah itu kan ada lagi motivasinya. Kalau misalnya orang yang dia misalnya sholat khusus, memang kebutuhan saya, memang inilah saya menghargai diri saya sebagai seorang muslim. Nah itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri yang dia siapapun mau dipandang seperti apapun, kalau menurut dia memang itu sesuatu yang bernilai, dia lakukan dengan senang hati. Oke, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini gambar yang muncul. Coba sebelumnya saya pengen tanya dulu nih, kita dan silakan dibaca dulu. Kita sebagai guru lebih sering melakukan yang mana sih? Tidak terencana tiba-tiba. Jadi murid lagi berdiri, saya datang terlambat langsung, itu balik. Nah, itu hukuman. Mungkin tidak terencana tiba-tiba. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Ketika anak misalnya apa ya? Ngerjain PR. Ngerjain PR. Yaudah, kamu kenapa nggak ngerjain PR? Misalnya lupa dulu, oh gitu. Itu sekarang kita mau ke lapangan lari 10 putaran. Itu hukuman. Ya, murid tidak tahu apa yang terjadi. Jadi dia nggak tahu. Tiba-tiba aja gurunya ngasih ini jawab, gurunya aja mau ngapain. Nah itu hukuman. Sering kita lakukan dong. Tentunya saya pribadi gitu ya. Bersifat satu arah, gimana gurunya aja. Gitu ya. Kamu melanggar, nulis istilah status. Nah itu hukuman ya. Berupa fisik atau psikis hukuman, berupa verbal gitu ya, atau dan lain sebagainya yang dilakukan. Kalau hal ini sifatnya negatif betul. Jadi kalau kita melakukan ini ternyata dampaknya negatif, ya, tidak berkelanjutan. Kalau yang kedua konsekuensi, ini cenderung ini positif, tapi ada yang lebih baik lagi. Dan ini harus disepakati di awal, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh tiba-tiba. Kayak misalnya di awal pembelajaran nanti kita di semester 1 awal kelas, mulai buat kayak
bergaul atau memberikan mengarahkan siswa atau mendisiplinkan atau positif menerapkan positif ke siswa kita kan macam-macam ya. Ada yang mungkin pokok yang tadi menjadi gitu ya. Ada dua rasa bersalah semua ya, tapi yang paling fatal Bapak Ibu itu adalah nomor 2, membuat rasa bersalah. Dia merasa diri dikucilkan, sulit untuk membangkitkannya kembali. Kalau kita membuat dan mengukur teman-teman manajer, tolong jangan buat dia menjadi orang yang tidak berdaya, karena kita membuat dia bersalah seakan-akan diri-dirinya tidak mau bereksplorasi. Nah ya, itu dari komposisi kontrol guru ini yang paling tidak sangat membangun atau yang paling efeknya buruk adalah membuat rasa bersalah. Kita enak dong mungkin merasa bersalah itu sering gak sih kan? Melakukan bersalah gitu, kita harus sendiri aja. Kita suka kayak gini, kamu gak kasih dia sama orang kenapa ya dari anak cari uang buat kamu, itu membuat rasa bersalah. Nah nanti anak tinggal beda pemahamannya atau rasanya beda. Oh saya dia tidak melakukan rasa cuma mencoba, dia takut salah gitu jadinya. Kalau pengukur ya pasti walaupun memang itu tidak disarankan, kita pasti akan melakukan itu ya. Jadi makanya kita buat keyakinan bareng-bareng. Kita misalkan bahwa data kemampuan dan data kesalahan itu adalah sikap yang bertanggung jawab yang kita highlight. Jadi kalau kita buat keyakinan itu highlightnya nggak boleh dengan harus positif. Contoh tepat, bukan saya datang tepat waktu, jangan terlambat, jangan ya. Atau tidak boleh makan di kelas, itu tidak boleh menulis standar seperti. Tapi kalau positif, contohnya silahkan makan di kantin atau makan minum pada tempatnya misalnya ya, atau dilarang buang sampah tidak juga. Tapi buang sampah pada tempatnya, atau misalnya dilarang menginjak rumput, injak apa? Tidak lah selain rumput. Lantai. Ya, kita ini intinya kita membuat kalimat positif yang mempunyai kata bijak. Misalnya itu kalau tidak begitu apa kata bijak yang disiplinkan, bertanggung jawab, menghargai orang lain, itu yang dimunculkan. Selanjutnya, yang kedua bersifat abstrak ya, contohnya aja langsung. Hormat, kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalimatnya itu hormat, bekerja sama, gotong royong, berterima, seperti itu. Bikin keyakinan jelas dengan kata-kata global, gitu ya. Makanya disini disebut bersifat abstrak, universal, positif, bisa diingat. Dan sekolah juga sesuai dengan keadaan sekolah, buat dengan keadaan sekolah kita. Sekolah ikut bersekolah berinklusi. Segitiga referensi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua terhadap menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang akan diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan edukasi berlandaskan pada teori kontrol material integrator. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman ilmu yang dibagikan
Sarah? Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu? Pak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gagah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3.
Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Dari segitiga restitusi yang Bapak Ibu simak, apakah bisa dipahami cara penerapannya? Sudah bisa bisa belum? Kira-kira apakah sudah melakukan itu? Jadi segitiga restitusi saya ingin mengajukan gambarnya. Itu adalah yang pertama apa lagi?
Ya, menurut kamu kalimat assessment itu penting. Karena ketika Dan mereka juga bilang dekat dengan kita itu bukan karena kita membuat mereka sama senang, tapi kita mengajak mereka, mengajarkan mereka arti-arti karakter yang sudah kita dapatkan. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Ini adalah bentuk dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Maksudnya kita juga sebagai guru tidak hanya ya untuk anak untuk melakukan budaya positif. Tentunya kembali lagi ke dalam filosofinya dan dua kata yaitu ikhlas keluarga, hingga dalam kata berberi melayani. Yang mana kita juga harus memberi contoh. Gurunya harus memberi contoh. Kalau gurunya telah datang ke sekolah, gurunya juga belajar, juga telah. Nah itu memang ada pentingnya juga. Nah ya filosofi itu. Merokok. Gimana kan gurunya merokok, gurunya merokok, minuman. Jadi maksudnya sih itu Pak. Ya, itu budaya positif yang Bapak inginkan, Bapak Ibu kan harus ngobrol. Guru kita itu jangan mengandalkan hal-hal kotor untuk sapu, Bapak Ibu. Sapu kalau kata bersih gitu ya. Jangan ada orang lain, kita bareng-bareng membudayakan budaya positif, terutama kebersihan dan balik lagi ke visi sekolah kita. Bapak Ibu apa sih yang visi sekolah kita? Gimana mau jalan budaya positif Pak? Di sini aja kenapa sama kayak saya terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berwawasan dan berwawasan, berkompetensi dan berwawasan lingkungan. Maksudnya apa? Sekalian saya terangkan aja Pak di sini supaya bareng-bareng visi kita itu luar biasa sudah kita gali kemarin bersama Pak Budi ya kan, orang Jawa ya, lalu Pak Budi kita udah visi sekolah kita tentang beberapa orang tua. Singkat padat mudah dipahami dan sangat bermakna. Karena dari kata menunjukkan peserta didik yang apa sih yang pertama? Berkarakter itu global, Bapak Ibu. Berkarakter itu menunjukkan profil belajar Pancasila karakter dari semua model. Semoga sekarang kita memiliki itu. Dan yang kedua itu berkompetensi. Gurunya sudah luar biasa. Semoga tujuan kita murid. Jadi jangan MDP yang keren, muridnya nggak keren, salah. Ya Bapak ya? MDP yang apa? Apalagi saya di luar organisasi buat murid tapi tidak dilaksanakan. Tujuan kita mengembangkan diri adalah tujuannya untuk murid. Nah, kita sudah berkompetensi dengan itu. Tujuan SMP keluarga pun sudah berprestasi dengan beberapa tujuh orang yang luar biasa mengajak atau ya benar, menginspirasi sekolah lain gitu ya. Itu adalah salah satu visi Bapak ya, menjadikan murid-muridnya berkompetensi tentunya dari guru-guru yang hebat. Dan yang ketiga berwawasan lingkungan, tentunya tadi kita harus menjaga lingkungan kita, membudayakan budaya positif, mengangkat budaya-budaya sekitar yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Tentunya yang paling penting adalah menjaga kebersihan agar sekolah kita tetap terlihat dan bersih seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin semoga Bapak Ibu bisa kita semua bisa menerapkan apa yang sudah tadi saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita ramai bersama dan itu dilaksanakan dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pemaparan materi 2012. Sekali lagi kita tepuk tangannya buat kita. Oke, acara selanjutnya sambil sharing aja, kita tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh angkat tangannya. Kalimat jangan membuat siswa menjadi bersalah. Ini apa tadi? Ngerasa bersalah. Ini menarik menurut saya. Kadang-kadang kita selaku guru pengen membuat anak itu tahu kesalahannya. Dia tahu. Terus kalau pola pikir saya,
itu saya bukan membuat anak itu merasa bersalah, tapi saya sebagai guru pengen menyadarkan ke anak supaya dia tahu kesalahannya. Jadi bukan itu gitu ya. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman yang sedang berbeda gitu. Cara ya ini. Karena saya pengen anak itu menyadari kesalahannya, bukan merasa bersalah. Ya, cara menindak supaya ini anak ini bisa menyadari kesalahannya, cara kita itu harus seperti apa, ini yang ingin saya bertanya. Sudah saya pertanyaannya. Mungkin itu saja Bu. Tidak, terima kasih. Terima kasih Bapak, pertanyaannya luar biasa ya Bapak. Mungkin saya sedikit menjawab pemahaman saya gitu Bapak. Tadi kan membuat rasa bersalah. Nah di segitiga restitusi itu ada di situ tahapan yang pertama apa tadi? Memvalidasi. Menstabilkan. Setelah menstabilkan kita tadi memvalidasi tindakan yang salah. Nah mungkin kita bisa menerapkan tadi yang Bapak pertanyakan itu di poin 2 yang segitiga restitusi. Jadi kita tetap menyadarkan anak, tapi dia sendiri yang ngomong. Kalau kita merasa bersalah, kalau kita membuat anak yang salah itu kan kita kayak bodohin dia gitu. Dia nggak mau apa-apa, kita tak satu kata. Tapi kalau yang mau menggunakan segitiga restitusi yang tadi dipaparkan di video, bahwa kita menanyakan, menurut kamu kesepakatan mana, keyakinan mana yang sudah kamu langgar. Nah itu kan sendiri menyadari sendiri tanpa harus kita menyebutkan. Jadi berefleksi atas apa yang dia lakukan. Mungkin Bapak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya. Karena sebab itu membantu saya beberapa tahun yang lalu mungkin ya. Udah. Saya sengaja gitu. Yang pertama saya tertarik dengan materi ini, tapi bahasa itu sebetulnya ada 3 kalimat yang terkait sama tadi membuat siswa merasa bersalah itu. Mungkin karena kita guru-guru tua ya, mungkin ada sedikit kesamaan pengalamannya dengan Saya juga sama. jadi kalau saya di Bursa itu sekaligus juga untuk membela diri juga sebenarnya menyelamatkan gitu ya. Pada suatu saat saya sempat mengajar di SPM dengan dulu dan masih dengan saya itu anaknya luar biasa gitu. Sampai-sampai ada, kalau sekarang mungkin kalau itu polisi gitu. Tapi saya harus yakinkan bahwa mereka begitu itu akan membuat suatu kesalahan. Tentu waktu itu saya lakukan dari itu kemarin hukuman ini saya ke kantor, ajak ngobrol sampai ditanya sampai dia menyadari kesalahannya. Tentu mungkin caranya berbeda dengan sekarang. Menurut saya penting ya, tapi mungkin menurut Bu Rina tadi caranya aja yang mungkin dikemas gitu ya. Setelah tahu mereka menyadari kesalahannya, lalu kita dan endingnya alhamdulillah dia juga menyadari mau berubah dan sebagainya. Tidak ada usaha yang dengan dulu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji, tapi ya memang guru dahulu itu justru lebih hebat kalau bahasa tadi. Karena diajar luar itu memang bukan bisa juga. Ya betul juga, kan? Teori-teori ini kembali sekarang. Berarti orang terdahulu menurut saya itu lebih dahulu menerapkan. Memang tapi teori-teori yang sekarang disusun secara sistematis baru dimunculkan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang dilaksanakan kemarin menurut saya selaku kepala sekolah itu memberikan motivasi yang luar biasa terhadap rekan-rekan bagaimana menciptakan budaya positif terhadap anak-anak kita, bagaimana caranya itu yang kita peroleh pada diseminasi kemarin. Kemudian harapan kita ke depannya agar budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita, sehingga anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari sudah menunjukkan perilaku yang positif dari pagi, siang, sore sampai dengan malam. Jadi kegiatan mereka dari kesehariannya itu berperilaku positif sesuai dengan budaya adat istiadat wilayah setempat. Jadi itu yang kita harapkan nanti ke depannya, sehingga budaya positif berpengaruh dalam dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri Balos dan masyarakat pada umumnya di Kecamatan Baros ini, khususnya di mana mereka tinggal. Itu harapan kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk kesempatan kali ini sebagai bahan refleksi harapan kita ke depan. Semoga saja nanti akan muncul lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih bermakna bagi kita semua dan tentunya juga berpengaruh positif dalam kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Rida atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk menyampaikan perasaan, pesan dan pesan. Setelah saya ikuti kemarin dalam kegiatan koordinasi penyebaran budaya positif itu, saya bangga dan juga mungkin ada rasa haru ya, karena itu impian saya sejak dulu, bahwa di sekolah ini sudah mulai bermunculan teman-teman yang sudah punya dedikasi luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan melalui kegiatan ini yang dikembangkan atau dilaksanakan oleh Miss Rida dalam pengembangan tugas CGP ini menjadi lebih baik lagi. Apalagi nanti ke depan juga ada banyak kawan-kawan yang ikut CGP, dan saya yakin nanti sekolah ini bisa lebih baik dengan aplikasi dari pengetahuan ilmu yang diperoleh dari calon guru penggerak ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dulu nih, kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Sebelum kita belajar, kita buat keyakinan kelas dulu. Kalian pernah dengar kata keyakinan kelas? Enggak. Atau yang sering kalian ini adalah kesepakatan kelas. Pernah dengar? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu tidak terlalu jauh berbeda. Kalau kesepakatan itu sama keyakinan juga ya. Kalau keyakinan di sini kita yakin bahwa perbuatan tersebut itu terkandung sebuah karakter yang baik. Contohnya, misalnya saya yakin kalau saya datang tepat waktu berarti saya disiplin, gitu ya. Saya yakin kalau dengan saya mengerjakan PR, belajar dengan baik, saya yakin kalau saya bertanggung jawab. Seperti itu ya. Jadi keyakinan itu sama saja dengan kesepakatan kelas, tapi keyakinan mempunyai arti lebih baik lagi, mempunyai kata yang lebih baik lagi, dan bertujuan supaya kalian menyadari bahwa yang kalian lakukan itu adalah perbuatan yang positif atau yang baik, tidak hanya sekedar peraturan yang harus
motivasi diri sendiri. Kalau peraturan kan kayaknya cuma satu pihak gitu ya. Dari sekolah atau dari guru itu untuk siswa harus begini gitu ya. Itu peraturan. Memang peraturan harus dijalankan. Tapi kalau di sini kita ganti menjadi sebuah kata positif itu keyakinan. Sehingga dengan keyakinan tersebut kalian mampu melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Gitu ya. Oke? Jadi paham nggak sampai sini? Paham. Keyakinan dengan kesepakatan itu hampir sama, tapi perbedaannya kalau keyakinan kita yakin bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah hal yang positif. Dan cara membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Contohnya gini, tidak boleh makan di kelas. Itu tidak, kita nggak bikin kalimat negatif. Kita buat menjadi kalimat yang positif. Contohnya, makan dan minum di kantin, gitu ya misalnya. Jadi tidak boleh menggunakan kata jangan. Jangan terlambat, tidak gitu ya. Tapi datang tepat waktu. Ya. Terus kira-kira kalau datang tepat waktu berarti apa? Disiplin, tanggung jawab juga ya. Lalu misalnya apa lagi? Menggunakan pakaian seragam dengan rapi, ya, menggunakan sepatu hitam. Atau kamu bisa juga membuat kalimatnya, contohnya secara global. Misalnya disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati. Bisa kalian gunakan kata-kata itu, ya. Jadi misalnya apa nih, saya yakin kalau misalnya saya begini berarti saya memiliki sifat yang begini, gitu loh. Ya nggak? Mengerjakan PR, ya, atau belajar dengan sungguh-sungguh. Itu juga yakin kalau dengan belajar sungguh-sungguh berarti saya bertanggung jawab. Jadi selain keyakinan, kalian juga harus tahu kata positif apa yang akan dimunculkan, karakter apa yang akan kalian munculkan dari perbuatan tersebut. Ya, datang tepat waktu berarti disiplin, gitu ya. Datang tepat waktu disiplin. Atau misalnya apalagi tadi menggunakan seragam yang rapi, berarti itu juga disiplin. Misalnya kalau kalimat negatifnya tidak membuli teman, berarti saling menghargai. Atau misalnya saling menghormati kalau sama guru atau sama teman, saling menyayangi, ya. Kata bijaknya apa, gitu ya. Oke, bisa dipahami tidak? Kalau suruh buat satu-satu bisa ya. Silakan ibu akan bagikan kertas post-it. Kalian tuliskan di sini satu saja keyakinan yang ingin kalian tulis di sini, ya. Tidak usah menggunakan kalimat negatif, buatlah dengan kalimat positif, ya. Bagikan ya. Oke, semuanya sudah? Oke, bisa dikumpulkan? Bisa. Oke, mulai dari sebelah mana ya? Tempelkan di sini ya, bagian sini. Nanti akan kita tempelkan di sini ya. Oke, siap ya? Mulai dari laki-laki dulu, silakan. Tempelkan. Tempelkan, kamu semuanya. Saja apa? Oke, masih ada. Ayo Heru. Oke, sekarang boleh yang perempuan.
kelompokan. Oke, ada berapa poin nih? Yang pertama, ini ada datang dengan penampilan rapi, berarti disiplin ya. Nah, ini ada poin tanggung jawab, terus saling menghargai ya sama ini sama teman-teman. Oke, kita punya ini sama nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada 5 poin ya. Materi tidak ini. Oke, kita ambil ya satu-satu ya. Ini bertanggung jawab ya. Buang sampah pada tempatnya berarti bertanggung jawab ya. Tanggung jawab. Oke, ambil contoh satunya aja ya. Oke, ini ada banyak disiplin. Terus tanggung jawab ya sudah, datang tepat waktu, disiplin sudah, sama kelompok saling berdiskusi sesama kelompok masing-masing boleh, berarti masuknya ke bertanggung jawab. Oh ya, kalau ini masuknya kolaborasi. Kolaboratif atau bergotong royong ya, gotong royong. Oke, ada saling menghormati. Sama saling menghargai ya. Oke, ini adalah intisari yang sudah kalian buat. Kalian mendapatkan 5 poin ini ya. Oke, kalian sudah buat keyakinan kelas. Kalian harus sadar bahwa kalian harus bertanggung jawab. Apa contohnya bertanggung jawab dalam kegiatan apapun, dalam kegiatan apapun bertanggung jawab. Belajar itu ya, belajar ya. Bertanggung jawab akan diri sendiri. Kalau ada pelajaran apa harus ada dirinya ya. Oke, kan juga disiplin. Itu banyak disiplinan ya. Disiplin itu harus muncul dari dalam diri sendiri ya. Bukan sesuatu karena aturan, tapi kamu bukan itu. Oke, paham ya disiplin ya? Disiplin berarti dari segi pakaian dan dalam sesuatu kita harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Oke, kolaboratif. Nah ini poin penting, ini juga penting banget. Kalau kolaboratif itu gotong royong. Gotong royong berarti kalian harus saling bahu-bahu, harus kompak, harus kolaboratif ya. Harus yakin kalau kebersamaan itu adalah sesuatu yang baik. Maka kamu harus saling membantu, saling menghormati. Nanti kalau saling menghormati, ada guru di depan, ada teman yang sedang presentasi, kamu harus menghormati. Saling menghargai juga sama. Ini keyakinan yang sudah kalian tulis. Sepakat ya? Kalian yakin ya dengan nilai-nilai ini? Kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik. Yakin? Sepakat semua ya? Tapi mulai sekarang kalian harus sudah menerapkan keyakinan diri. Oh, bahwa saya kalau melakukan sesuatu saya harus gimana? Misalnya contoh, Hidai misalnya ya. Jaya misalnya datang terlambat. Hidai kira-kira kalau datang terlambat, itu keyakinan kamu apa? Kamu tidak melakukan apa? Kamu yakin bahwa kita harus disiplin? Berarti keyakinan yang sudah kita sepakati yaitu disiplin. Berarti Hidai bisa disiplin. Kita sudah sepakat dengan keyakinan ini. Saya berjanji akan menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai bijaksana ini. Oke? Bisa ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya kalian sudah menyepakati ini ya. Semoga ini bisa diterapkan setiap hari.
akan berusaha menerapkan pada setiap aktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membuat keyakinan kelas, kita harus saling menghormati sesama guru maupun teman dan menghargai orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membuat keyakinan kelas, saya akan berusaha menjadi siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.